Pul. Dah. Kau tulislah. 81. Tunggu Lul. Ini nggak bisa ini Lul. Kau pula mau nipu aku Lul. Apanya yang tipu, Pul? Iyalah ini 18 juta Lul, bukan 81. Kau buka biji mata kau elok-elok, Pul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sudah baru menyaksikan kisah tentang Atok Labu, yang mana di sini mereka memandang masing-masing memandang satu sisi saja. Ada yang mengatakan 81 juta, ada yang mengatakan 18 juta. Jadi selama mereka atau Labu dengan temannya tidak mau bertukar tempat, artinya ingin saling merasakan bagaimana perasaan si Atok Labu atau mata si Atok Labu melihat 81 tadi. Kalau dia berganti posisi ke tempat temannya tadi, maka dia akan mengetahui ternyata pandangan temannya ini 18, bahwa itu juga benar. Dan apabila temannya si Atok Labu pindah ke satu, juga mengatakan bahwasanya ini benar ada 81. Karena mereka tidak memakai dua sisi pandangan mereka, sehingga terjadilah perpecahan atau terjadi perselisihan pendapat. Begitu juga dengan hubungannya dengan VTube, teman-teman. Posisi kita sebagai member, posisi manajemen sebagai yang menjalankan aplikasi VTube, posisi investor, ini harus kita pandang dari tiga sisi ini, sehingga tidak ada adu pendapat, saling perbedaan pendapat. Bagaimana sisi manajemen? Mereka memandang, karena selama ini manajemen tidak pernah mengambil uang dari member dari fase pertama, fase kedua, tidak pernah mengambil sedikit uang dari member, karena memang pada saat itu adalah sistem peer to peer, artinya sesama member get member, saling berjual beli poin, sehingga semua ini terjadi transaksi antara member. Sedikit pun dari fee point yang fast track dari member tidak diambil oleh manajemen. Manajemen hanya mengambil yaitu keuntungan dari perusahaan yang pasang iklan di aplikasi VTube. Jadi saat ini teman-teman, setelah dinormalisasi oleh pemerintah khususnya SWI, dan SWI juga menyampaikan bahwasanya perusahaan harus membeli VPU member, sehingga perusahaan di sini, seandainya kita member ini dijadikan perusahaan, kita merasakan kita sebagai orang manajemen bagaimana memikirkan yang selama ini kita nggak pernah mengambil uang member, tiba-tiba ada perubahan yang begitu drastis ya. Kita sebagai manajemen disuruh membeli VPU member, bukan 100, 300, 700 juta atau 1 miliar, tetapi ini teman-teman, manajemen atau kita yang sebagai kacamata manajemen ini disuruh menyiapkan, kalau diperhitungkan seluruh VP member yang ada dari 17 juta itu sekitar 5 triliun. Coba kita bayangkan bagaimana kerja keras manajemen untuk mencari uang 5 triliun untuk membayar VP member. Seandainya kita dalam posisi manajemen, apa yang kita lakukan? Pastilah kita berpikir keras, bekerja keras bagaimana kita mengusahakan. Padahal sebelum-sebelumnya manajemen tidak pernah mengambil uang dari member, dan saat ini manajemen disuruh membayar uang member. Kalau umpamanya cuma 100 juta, 10 juta mungkin, tapi ini 5 triliun. Bayangkan teman-teman, bagaimana penderitaan, kerja keras, otak manajemen diputar untuk menyiapkan uang kurang lebih sekitar 5 triliun. Kalau untuk meng-on-kan VTube, saya yakin tim IT manajemen VTube sendiri sangat mudah untuk meng-on-kan VTube, sangat-sangat mudah. Tetapi kalau hanya sekedar di-on-kan, tetapi VP tidak bisa juga dijual, dibeli oleh perusahaan, untuk apa gitu? Kecuali member mau legowo, manajemen meng-on-kan VTube, tetapi VTube diputihkan, ibarat seperti penjual bensin, kita mulai dari nol ya mas. Nah, gimana teman-teman? Apakah member mau? Tetap, dan otomatis saya yakin member juga tidak mau. Disinilah dilemanya
seperti Atok Labu tadi, yang berselisih paham karena berbeda pandangan dan hanya melihat satu sisi saja. Dan sekarang investor, andaikan kita sebagai posisi investor, ada orang datang, tolong dong kerjasama dengan saya, kita ini punya duit. Anda yang mendengarkan video ini, Anda punya duit 5 triliun, saya ambil duit Anda hanya sekedar untuk bayar VIP member yang selama ini Anda tidak pernah ikut campur dalam masalah ini. Tiba-tiba uang Anda saya ambil 5 triliun untuk membayar VIP member. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Anda pasti mempertanyakan kepada saya, uang saya yang engkau ambil 5 triliun ini kapan engkau kembalikan, dan kapan untungnya, dan berapa untungnya? Otomatis Anda selalu ingin cepat dari 5 triliun itu mendapatkan hasil keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat. Ini tidak gampang, teman-teman. Kita juga sebagai member, kita sudah habis di situ. Bahkan ada yang sudah kreditkan rumahnya, bahkan ada yang mengambil rumah kreditan, ada yang memasukkan sertifikat rumah ke bank, ada pinjam uang di bank untuk fast track. Bagaimana perasaan member? Tentu perasaan member juga sakit. Begitu juga manajemen. Manajemen juga harus melihat bagaimana perasaan member. Yang saat ini ada yang dikejar debt collector, ditagi-tagi, dikejar bank, ada yang mobilnya disita, ada yang rumahnya disita, ada sampai suami istri yang berpisah hanya gara-gara itu. Manajemen juga harus melihat ini, dan saya yakin manajemen tahu masalah ini. Nah teman-teman, inilah yang diperjuangkan. Manajemen memperjuangkan, terus memperjuangkan. Kalaulah teman-teman ya, kalau manajemen ini tidak ingin memperjuangkan nasib membernya, manajemen tidak akan mengurus izin, manajemen tidak akan mengurus legalitas. Setelah mengurus legalitas, manajemen lagi mencari investor, terus mencari investor demi mengembalikan hak para member. Kalau manajemen Fitup mau cuek, coba teman-teman ingat kembali term and condition yang terakhir, syarat dan persyaratan yang harus kita tanda tangan di aplikasi Fitup. Di situ kalau memang aplikasinya itu tidak akan putus hubungan kita dan tidak ada tuntutan. Pertama apa? Kalau aplikasi Fitup terhalang oleh kebijakan pemerintah. Yang berikutnya kalau tidak salah, apabila mesin aplikasi Fitup dalam keadaan di hackers atau hancur, artinya force major, di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan IT. Gampang bagi manajemen kalau ingin membuat spekulasi seperti itu, merekayasa sesuatu agar manajemen tidak melakukan apa yang disuruhkan oleh regulasi atau pemerintah untuk membeli membernya, VIP-nya member. Gampang sekali. Tapi manajemen Fitup tidak melakukan itu. Jadi yang terpenting sekarang, mau tidak mau kita harus sabar menunggu sampai Fitup itu kembali. Beri kelonggaran kepada manajemen sehingga kita bisa saling memahami. Kita saling memahami bagaimana kalau kita berdiri berposisi sebagai manajemen, bagaimana kalau kita berdiri berposisi sebagai investor yang punya uang yang dipakai uang kita, bagaimana kita berposisi sebagai member yang sudah fast track ratusan juta. Jadi teman-teman, kita doakan, member mendoakan, manajemen Fitup berusaha, investor Fitup juga kita doakan supaya terjadi kerjasama dan ekosistem yang saling menguntungkan. Yakin saja Fitup pasti akan kembali, cuma butuh kesabaran. Dan kesabaran kita ini teman-teman, kesabaran kita ini akan meyakinkan juga pihak investor bahwasanya member Fitup tetap solid dalam keadaan apapun. Dan juga dalam maintenance seperti ini akan membuat investor tertarik. Maksudnya begitu solidnya member-member yang ada, sehingga kalau mereka ingin menanamkan modal, mereka juga punya bargaining position
dan juga melihat kesetiaan VTuber member kepada VTube. Jadi teman-teman, intinya cobalah sekali-sekali merasakan kita sebagai manajemen yang memperjuangkan, memikirkan, membuat perizinan, mengusahakan mengembalikan hak VTuber, dan cobalah kita sebagai berdiri berposisi seperti investor. Bagaimana kalau uang kita dipakai 5 triliun tanpa ada kejelasan? Kan tidak mungkin. Pasti kita ingin mengetahui berapa keuntungan buat saya, berapa lama investasi saya di VTube ini sehingga saya kembali modal dan juga mendapatkan untung. Begitu juga bagaimana manajemen memposisikan dirinya sebagai member, yang mana member saat ini sedang terseok-seok mengharapkan VTube itu kembali. Jadi semoga manajemen juga bisa mendengar dan bisa memposisikan dirinya sebagai member, dan juga investor bisa memposisikannya sebagai manajemen VTube. Jadi ada saling keterkaitan dan saling kerjasama dan saling doa mendoakan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.